Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7, selamat berjumpa kembali di pelajaran IPA yang kita laksanakan secara daring atau online bersama saya Bapak Jeffrey Adistiawan. Dalam pertemuan pertama kita kali ini atau di bagian pertama video kita kali ini, kita akan belajar mengenai materi yang berjudul objek IPA dan pengamatannya. Nah, dalam bagian 1 video kita kali ini, materi objek IPA dan pengamatannya ini adalah materi dasar yang harus dipelajari oleh kalian, terutama dalam memahami bagaimana IPA atau ilmu pengetahuan alam itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pelajari di bagian pertama video kita kali ini, yang pertama adalah mengenai tentang metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Jadi ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang terbentuk dari sebuah kegiatan yang bernama penyelidikan. Jadi hukum-hukum IPA didapatkan dari penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan, dan penyelidikan itu harus menggunakan yang namanya metode ilmiah. Nah, kata kuncinya adalah ini. Bentar, ya, saya arahkan dulu papan tulisnya. Kata kuncinya ini adalah metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah serangkaian proses. Ya, ini adalah metode ilmiah. Ini yang mendasari dari ilmu pengetahuan alam. Metode ilmiah itu adalah serangkaian proses cara kerja yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang bersifat objektif atau tidak bersifat subjektif. Objektif artinya, nah di sini saya tuliskan dulu. Objektif artinya penyelidikan ilmiah itu didasarkan fakta, kemudian dari fakta itu akan dirumuskan menjadi suatu pola-pola yang selanjutnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, metode ilmiah yang kita pelajari di tingkat SMP ini, yang pertama adalah melakukan pengamatan, yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data. Jadi tujuan dari pengamatan adalah untuk mengumpulkan data. Nah, pengamatan ini harus dilaksanakan melalui sebuah kegiatan yang dinamakan pengukuran, yaitu menggunakan alat ukur. Jadi kalau kalian misalnya ingin mengamati
Nah, contoh di sini misalnya kalian ingin melakukan pengamatan panjang meja, maka alat ukurnya tentu saja adalah mistar. Kalian ingin mengetahui jarak rumah ke sekolah, maka alat ukurnya adalah meteran. Atau misalnya waktu tempuh kalian ke sekolah, maka alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Jadi pengamatan itu dilakukan dengan menggunakan alat ukur supaya data yang kita dapatkan adalah data yang baik, menghasilkan data yang valid atau data yang baik. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, terus kita akan mendapatkan yang namanya data. Nah, data ini selanjutnya akan masuk ke proses yang kedua, yaitu membuat inferensi. Nah, contohnya kalian mendapatkan data misalnya begini, misalnya data panjang meja. Nah, misalnya pada meja yang ke-1 kalian mendapatkan panjangnya adalah 10 cm. Meja yang kedua kalian dapatkan panjangnya adalah 15 cm. Meja yang ketiga kalian dapatkan panjangnya 20 cm. Nah, kemudian pada meja yang pertama lebarnya misalnya 5 cm. Meja yang kedua lebarnya 10 cm. Meja yang ketiga lebarnya adalah 15 cm. Nah, dari data tersebut maka kita dapat mengetahui luasnya. Meja 1 meja 1 punya luas 10 kali 5 adalah 50. Meja kedua mempunyai luas 15 kali 10 150. Meja ketiga mempunyai luas 20 kali 15 300. Nah, kita mendapatkan pola di sini bahwa semakin kita dapatkan polanya bahwa kalau semakin panjang dan semakin lebar suatu meja, maka luasnya semakin besar. Nah, ini berarti kita sudah melakukan yang namanya inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Contohnya misalnya kalian naik sepeda motor dengan kecepatan, contoh yang kedua ya, bagaimana cara melakukan inferensi. Misalnya begini, kamu punya data kalau dengan kecepatan 10 meter per sekon atau per detik, naik sepeda motor dengan kecepatan 10 meter per detik, kamu dari sekolah sampai rumah, dari rumah ke pasar misalnya ditempuh dalam waktu 1 menit. Kalau kecepatannya jadi 15, maka sampai dalam waktu 30 detik. Nah, bagaimana polanya?
Nah, polanya ini adalah bahwa semakin besar kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi kita bisa tuliskan semakin besar kecepatan kita, maka waktunya semakin sedikit. Ini adalah cara melakukan inferensi. Kalau sudah melakukan inferensi, yang selanjutnya yang dilakukan adalah mengkomunikasikan hasilnya ini. Setelah kalian melakukan pengamatan, dapat data diinferensi menjadi suatu pola atau kesimpulan. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu kita harus mengkomunikasikan kepada orang lain atau di-share. Nah, ini artinya di-share. Nah, kenapa di-share? Agar pengamatan atau penyelidikan yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita memberitahu orang lain? Bisa dengan kita membuat laporan ilmiah. Nah, atau kita bisa buat grafik atau bagan. Nah, jadi di bagian pertama kita kali ini kita ulangi bahwa metode ilmiah itu dilaksanakan dengan 3 tahap. 1. Pengamatan untuk mendapatkan data. Yang kedua, inferensi untuk mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan pola. Yang ketiga, mengkomunikasikan untuk diketahui banyak pihak. Ini berarti di-share. Nah, jadi tidak boleh kalau kita melakukan pengamatan ilmiah, kemudian setelah kita amati kita dapatkan data, setelah data diperoleh kita analisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan, hanya berhenti di situ saja. Maka tidak boleh, harus dikomunikasikan. Misalnya begini, kita melakukan pengamatan. Nah, kita melakukan pengamatan di sini. Misalnya kalian melakukan pengamatan bahwa jeruk nipis. Nah, jeruk itu mengandung vitamin C. Kita lakukan pengamatan. Nah, setelah kita dapatkan data bahwa jeruk ini mengandung vitamin C, maka kita buat kesimpulan. Jeruk mengandung vitamin C. Mangga juga mengandung vitamin C. Nah, setelah kita dapatkan data bahwa mangga itu mengandung vitamin C, jeruk mengandung vitamin C, dan kita buat kesimpulan bahwa buah yang asam, nah biasanya mengandung vitamin C. Nah, buah yang asam mengandung vitamin C. Nah, data kita peroleh, kita analisis bahwa buah yang asam mengandung vitamin C. Nah, kalau tidak kita komunikasikan, kita simpan sendiri, maka sayang sekali penyelidikan atau kesimpulan kini tidak menjadi bermanfaat. Maka agar bermanfaat harus kita share atau kita komunikasikan agar teman-teman kalian atau orang tua kalian atau masyarakat juga tahu bahwa buah-buah yang rasanya masam itu mengandung vitamin C. Jadi di bagian pertama kita kali ini bahwa pengamatan ilmiah itu atau metode ilmiah. Nah, metode ilmiah terdiri dari 3 proses: mengamati, membuat inferensi atau membuat pola-pola hubungan antar data yang diamati, dan mengkomunikasikan hasilnya. Ya. Baik anak-anak, itu adalah di bagian pertama metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Jadi penyelidikan IPA tidak bisa lepas dari yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah terbangun dari 3 tahap: pengamatan untuk mendapatkan data, membuat inferensi atau mengolah data sehingga menjadi pola atau kesimpulan, yang ketiga mengkomunikasikan atau men-share hasil kesimpulan kita kepada orang lain. Baik. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini adalah
objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, saya ganti warnanya dulu. IPA itu yang dipelajari apa sebenarnya? Belajar IPA itu yang dipelajari apa? Jadi ilmu IPA terbagi menjadi 4 cabang ilmu. Yang pertama adalah fisika. Ilmu fisika itu mempelajari aspek mendasar alam, misalnya materi, gaya, gerak, kecepatan, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Atau lebih mudahnya, ilmu fisika itu mempelajari sifat benda mati. Apa saja, misalnya beratnya, kecepatannya, suhunya, kemudian bentuk wujudnya, apakah padat, cair, gas. Nah, itu semua dipelajari dalam ilmu fisika. Kemudian cabang ilmu IPA yang kedua adalah kimia. Nah, meliputi apa kimia? Penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Nah, kalian pernah mendengar reaksi kimia? Nah, ini contohnya adalah misalnya besi berkarat. Kenapa besi berkarat? Nah, itu diselidiki dalam ilmu kimia. Kemudian tumbuhan berfotosintesis. Nah, kenapa tumbuhan fotosintesis? Bagaimana proses fotosintesis? Itu dipelajari dalam ilmu kimia. Yang ketiga adalah ilmu biologi. Nah, ilmu biologi ini mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari yang ukuran renik itu apa? Kecil, tidak terlihat mata, sampai lingkungan yang sangat luas. Jadi yang dipelajari di biologi adalah makhluk hidup. Nah, jadi saya ulangi, kalau fisika itu benda mati, kalau kimia itu adalah proses, ya, kalau biologi itu adalah makhluk hidup. Nah, yang keempat adalah cabang ilmu adalah bumi antariksa, yaitu mempelajari tentang bumi, tata surya, matahari, planet, dan lain sebagainya. Jadi ilmu IPA itu dipelajari terbentuk dari 4 cabang ilmu. Fisika yang mempelajari karakteristik benda-benda mati, kimia yang mempelajari proses-proses tentang penyusunan dan perubahan zat, berkarat, dan lain sebagainya, biologi tentang makhluk hidup, dan ilmu bumi dan antariksa tentang bumi dan tata surya. Nah, semuanya ini kalian pelajari di SMP sebagai satu kesatuan, sebagai satu kesatuan yang disebut dengan IPA. Jadi kalian nanti akan belajar semua ini langsung dengan judul IPA. Nah, jadi itu adalah IPA. Nah, yang selanjutnya, untuk apa kita belajar IPA? Nah, untuk apa kita mempelajari IPA? Kegunaan mempelajari IPA adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Apa contohnya berbagai hal di sekitar kita? Contohnya, kenapa besi berkarat? Kenapa misalnya burung bisa terbang? Kenapa pohon jati meranggas kalau waktu kemarau? Nah, meranggas itu menggugurkan daun. Nah, mempelajari berbagai hal di sekitar kita, bagaimana listrik, bagaimana magnet, bagaimana misalnya proses makhluk hidup berkembang biak. Itu yang dipelajari dalam IPA.
Selanjutnya, menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita punya masalah, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita punya masalah, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut kita melakukan penyelidikan. Nah, dengan apa? Metode ilmiah. Setelah penyelidikan dapat kesimpulan, nah berarti masalahnya selesai. Nah, misalnya kalian punya masalah, pengen tahu berapa sih volume bak kamar mandi. Apa yang kalian lakukan? Ya, yang pertama kita lakukan penyelidikan. Bagaimana penyelidikannya? Kita kumpulkan data. Apa yang kita kumpulkan? Berapa panjang bak mandi kita, berapa lebarnya, berapa tingginya. Setelah data kita peroleh, kita lakukan inferensi, kita dapatkan berapa volumenya. Nah, setelah dapatkan volumenya, berarti masalah kita tadi berapa volume bak mandinya akhirnya bisa terjawab. Nah, itulah gunanya IPA. Kemudian IPA gunanya untuk berpikir logis. Nah, jadi tidak boleh berpikir yang tidak logis. Misalnya, kenapa pohon jati kok pada waktu musim kemarau meranggas? Nah, kita harus berpikir logis. Kenapa? Nah, karena pohon jati pada musim kemarau menggugurkan daunnya agar penguapan airnya dapat berkurang. Nah, selain berpikir logis, juga kritis. Nah, kita tidak boleh langsung percaya sesuatu sebelum kita melakukan penyelidikan. Contohnya misalnya kapal laut itu kan terbuat dari besi, kok bisa terapung di air? Kenapa seperti itu? Nah, kita harus berpikir logis dan kritis. Besi kan berat, seharusnya besi tenggelam. Kenapa kapal laut kok tidak tenggelam? Nah, kita bisa selidiki, kita lakukan penyelidikan, kenapa kapal laut bisa terapung di air, tidak tenggelam, padahal kapal laut terbuat dari besi. Nah, itu namanya berpikir logis dan kritis. Nanti bisa mendapatkan jawaban. Kenapa magnet kok selalu menunjuk ke arah utara dan selatan? Nah, ya, kalau kita tidak berpikir logis, mesti kita jawab ya memang begitu. Nah, itu tidak boleh. Kita harus melakukan penyelidikan. Kenapa magnet kok mengarah ke utara selatan, kok ke tidak barat dan timur? Nah, kita harus berpikir logis dan kritis dan meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana kok bisa meningkatkan kualitas hidup? Nah, kalau kalian melakukan penyelidikan, nah kemudian penyelidikan itu menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tadi kemudian kita share, maka hal ini akan menjadi manfaat. Itulah kegunaan mempelajari IPA, memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa menjelaskan berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kenapa kaktus kok tidak punya daun seperti mangga? Misalnya, kenapa kakinya bebek kok berselaput? Misalnya, kenapa paruh burung elang dan paruh burung dara tidak sama? Nah, kita bisa memahami hal-hal di sekitar kita dengan cara melakukan penyelidikan atau metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah dan berpikir logis. Nah, jadi setelah mempelajari IPA, kalian harus menjadi anak yang bisa berpikir logis. Nah, berpikir logis itu artinya rasional atau bisa dijelaskan. Nah, kenapa pohon jati
kok mengguguran daunnya? Ya memang seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Kita harus bisa jelaskan, oh ternyata pohon jati kalau musim kemarau untuk mengurangi penguapan daunnya digugurkan. Kenapa kok bebek kakinya berselaput? Ya memang dari lahir seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Harus kita selidiki, oh ternyata bebek hidup di daerah berlumpur, makanya butuh kaki yang berselaput. Kenapa kok paruh elang dan paruh burung dara kok berbeda? Nah, kalau tidak logis, ya kita jawab, ya memang takdirnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa kok tidak sama? Karena elang memakan daging, burung dara memakan biji, maka bentuk paruhnya berbeda. Baik anak-anak semua, ini semua adalah bagian pertama dari bab pertama tentang objek IPA dan penyelidikannya. Jangan lupa bukunya tetap dibaca, jaga kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.